Halo semua diskusi bareng bersama saya Vincent Jose Dan gue Piku. dan kita kali ini ngebahas film animasi terbaru dari Disney Pixar yang judulnya adalah Onward. Maju Terus. Pantang mundur. Kenapa filmnya judulnya Onward? Di satu adegan ada ya Oh ya, memang itu penunjuk parameter di mobil, salah satu parameter di mobilnya Barley. Jadi ceritanya ini adalah satu saudaraan Cowok-cowok. Kakak nama Bali, adiknya namanya Ian. Jadi kalau digabung namanya Berlian. Berlian Brothers. Dan mereka ini adalah apa ya? Setipe elf bukan sih? Peri di dunia magis ya, di dunia ajaib. Dan seketika mereka kecil, dari sejak mereka kecil itu si bapak udah meninggal dunia. Bapaknya adalah seorang accountant. Oh ya, disebut accountant. As known as accountant. Titik baliknya adalah pada saat menginjak ulang tahun ke-16, si Ian dan Barley diwarisi sebuah tongkat magis. Betul. Warisan dari almarhum ayah mereka dan sepucuk surat petunjuk bersama sebuah permata berwarna merah. Yang memang di situ wasiatnya menyebutkan agar ada mantra yang bisa dirapal, yang bisa dibacakan oleh anak mereka. Sehingga ayah handa mereka yang sudah almarhum bisa kembali hidup walau hanya satu hari malam saja. Sampai matahari terbenam di hari berikutnya gitu. 24 jam lah intinya. Ya, gitu. Nah, dari awal memang dari karakter Barley and Ian ini udah digambarkan sangat kontras. Barley yang memang seolah tidak kenal takut, bergaya urakan, Wallace ya gayanya, dan si Ian happy go lucky. Nah, sedangkan Ian ini tipe yang sangat canggung, ya remaja-remaja usia yang kebetulan pada saat Ian lahir ayahnya udah nggak ada, jadi meninggal dalam kandungan. Jadi si Ian ini tidak pernah tahu ayahnya seperti apa. Dia sama sekali have no clue, makanya dia sangat excited saat bisa tahu nih ada caranya bisa ketemu bokap yang nggak pernah ditemuin selama hidup dia 16 tahun itu. Nah, ketika dicoba awalnya si Barley nggak berhasil berulang kali. Tapi ketika Ian yang nyoba, waduh kok berhasil nih gitu kan. Tapi tidak sepenuhnya berhasil karena hanya balik separuh badan doang. Jadi separuh badan bawah, pinggang ke bawah. Kalau katanya orang-orang tuh pinggang ke bawah, pinggang ke atas ya. Pinggang ke bawah doang gitu yang kelihatan. Udah keburu meledak itu ya permatanya ya. Abis ininya kayak bahan bakarnya abis gitu loh. Nah, gimana supaya bisa mengembalikan si bokap ini secara utuh walaupun cuma satu hari doang. Mereka cuma punya waktu 24 jam untuk menemukan yang namanya batu permata itu di tempat bahan bakarnya untuk merapal mantra itu. Dan kebetulan si Barley ini dia sangat ini ya hobi menghafal mantra-mantra. Itu benernya bukan histori ya, lebih ke legenda. Dan dia suka main game trading card itu, yang itu kan bener dia trading card itu nggak cuma sekedar buat permainan doang, tapi itu memang berdasarkan kenyataan yang benar-benar ada. Dari petunjuk itulah mereka akhirnya berpetualang untuk mencari batu merah delima. Road trip dengan Jennifer dengan mobil yang digambarkan sebagai Guinevere, yang digambarkan sebagai kayak Pegasus ya. Jadi ini benernya agak konsepnya menarik sih karena kayak dunia fantasi, dunia peri, tapi ketika mereka udah lagi nggak percaya sama yang namanya magic, ya udah lebih modern, ke gaya modern. Mereka teknologinya udah mulai dipakai, jadi kayak manusia sekarang. Jadi ini semacam cerminan manusia, tetapi di dunia paralelnya, dunia magisnya gitu. Dan kalau dilihat memang banyak karakter yang udah tidak menggunakan lagi daya magis mereka yang sebenarnya itu berkat atau bawaannya. Seperti ada tokoh polisi ya, setengah manusia setengah kuda, itu dia lebih milih nyetir mobil daripada lari dengan kaki kudanya. Ada juga naga. Itu naga bukan singa sih, gue nggak paham. Campuran hybrid naga dan singa. Sebenarnya dia punya sayap dan bisa terbang, tapi karena dia udah terbiasa dengan kehidupan modern, jadi buka resto yang family friendly banget. Memanfaatkan puri yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ya. Terus juga ada karakter peri-peri kecil yang punya sayap sebenarnya, tapi mereka lebih milih naik motor gede. Betul. Jadi kayak bahkan keluarganya si Barley dan Ian ini juga, si ibu juga menganggap kayak yang namanya magic itu nggak ada, itu cuma mitos gitu kan. Jadi
ya bokap lo tuh dulu bukan penyihir tapi seorang akuntan gitu, dipercayakan kayak gitu deh intinya. Balik lagi ke cerita, jadi selama petualangan di jalan, bonding mereka semakin kuat ya, si kakak adik si Barlian ini, karena mereka harus milih jalan mana yang ditempuh, apakah jalan tol atau lewat jalan biasa yang lebih bumpy. Ada crash antara keduanya, tapi justru disitulah mereka akhirnya menyadari betapa mereka tuh sebenarnya bisa saling mengisi dari perbedaan mereka itu sebenarnya. Dan bagaimana perjuangan mereka bisa nggak mengembalikan sosok ayah yang masih separuh badan, harus diikutin sampai akhir cerita. Dan harus, karena memang menarik banget setiap adegannya tuh, ternyata adegan-adegan yang sekilas di awal tidak terlalu penting ternyata berkorelasi banget di tengah atau di ending. Betul. Jadi, secara sistematika plot, skripnya juga rapi sebenarnya. Strukturnya oke ya. Secara puzzle tuh kita kayak diminta ngikutin petualangan mereka sambil mengumpulkan kepingan-kepingan puzzle yang jadi satu dengan indah di akhir film. Mungkin dari segi premis mungkin kita kesannya waduh ini bakal menjadi tearjerker banget nih, udah siap-siap nih ngomongin soal bokap yang udah nggak ada, ketemu lagi, wah bakal pecah nih. Tapi justru menurut gue ya, kenapa dia yang paling gue suka adalah si sutradaranya ini, si Dan Scanlon yang dari dulu dia emang dari awal sudah dipercaya menjadi satu tim kreatifnya Pixar. Ya, dari Monster University dia dari sutradaranya. Terus jauh sebelum itu dia juga udah tim kreatif dari Pixar semenjak Cars, terus Brave, Monster University, Inside Out, Coco, Incredible 2, Toy Story 4. Dan di film ini dia dipercaya untuk menggali kisah pribadi dia sebenarnya, di mana dia pada saat kecil nggak pernah kenal ayahnya juga ya, jadi ditinggal wafat saat dia masih belum terlalu bisa ingat. Nah, dia pengen sebagai eskapis untuk bisa meluapkan rasa dia sangat kangen dengan ayah. Diciptakanlah dunia magis gitu. Emang si Dan Scanlon ini sadar, saya nggak bisa kenal ayah kalau cuma di dunia manusia yang gini-gini aja. Dia bikin alternate semesta, di mana di semesta lain itu di dunia magis dia berandai-andai gimana nih kalau ayah saya meninggalin warisan yang ternyata bisa mengembalikan dia walau satu hari bisa kenal. Benernya awalnya kayak Harry Potter ya, waktu itu kan Harry Potter 11 tahun ya, dia baru nyadar kalau dirinya punya something magic inside him gitu. Dengan mantra-mantra yang juga menarik ya. Mungkin dari situ dia, oh ya gue kalau misalnya gue menggabungkan konsep pribadi gue dan dari inspirasi dari Mbak J.K. Rowling ini bisa jadi satu karya yang betul. Bagus. Dan ini film Pixar pertama yang diedarkan bukan di musim panas atau di akhir tahun bulan November biasanya. Jadi masuk langkah berani di tengah virus corona tetap bisa jalan. Tapi gue penasaran sih, ternyata nama si Pete Docter masih ada ya di ini ya. Gue kira dia udah resign kan nggak pernah lalu kan. Gitu. Dan kalau yang versi wanitanya ada kakak beradik Anna dan Elsa ya di Frozen ini dihadirkan dari sisi lebih maskulin brotherhood-nya antara Barley dan Ian, dan pengisi suaranya juga bisa masuk ya dengan lumer. Barley dialihsuarakan oleh Chris Pratt dan pastinya Ian oleh Tom Holland yang sudah sering mereka berkolaborasi di duologi Avengers terakhir ya. Betul. Udah satunya di Guardian of Galaxy, satunya di Spider-Man. Ya. Kayaknya kontraknya di satu deh bonus ini. Paket mereka bikin pakai. Dan pengisi suara lain juga menarik seperti pengisi suara Manticore itu udah bener Mbak nih. Ini pasti Spencer. Pasti black big fat woman. Gue gak maksud fisik ya. Maksud gue udah ciri khas banget dan ternyata bener Octavia Spencer. Dan cocok dengan karakternya. Cocok dengan karakternya. Gitu. Terus juga ada si Julia Louis-Dreyfus yang main serial Seinfeld. Iya, Seinfeld. Itu jadi pengisi suara ibunda mereka. Cocok banget kayak ibuan banget ya. Iya. Dari dulu ya. Dan sebenarnya banyak banget moral of the story dari film ini ya. Apa aja kalau dari yang dirimu tangkap apa? Jadi gue nggak nyangka kalau misalnya bakal mungkin awalnya gue mengira ini bakal menjadi sebuah film yang sekedar soal kerinduan ke bokap, tapi ternyata gue nggak nyangka bakal diarahkan ke arah yang lebih luas. Ketika ada adegan yang dia ticking di bucket listnya itu buat gue sadar ternyata kita harus mensyukuri apa sih kita punya loh, dibandingkan kita terlalu berfokus pada yang pengen punya. Yang udah nggak ada lagi gitu kan. Yang di depan mata seringkali terlewatkan ya gitu.
Itu satu ya. Itu satu. Ironisnya adalah terkadang kita harus merelakan mimpi kita digapai oleh orang lain yang ternyata lebih membutuhkan daripada kita, dan itu bisa terjadi di depan mata kita sendiri gitu. Ternyata bahwa salah satu tokoh ternyata dia harus merelakan, oh ternyata ada sosok lain yang lebih membutuhkan gitu. Dia akan berhubungan dengan masa lalunya juga gitu loh. Nah, ini gue yang menarik adalah emang punya punya value yang kayak gitu, segitu pentingnya, segitu banyak, dan momen-momen emosional pun dapat semuanya di ketika klimaks, ketika di babak ketiganya itu penyelesaiannya itu. Tapi menurut gue dari awal dia nggak berusaha untuk trying too hard to be like that way gitu. Jadi dari awal gue ngalir aja ya, ikutin petualangan seseru itu dan seimajinatif itu sih menurut gue, kayak wah seru nih. Dan gue gak nyangka bakal ketemu ini, bakal diarahkan ke arah ini, ada ini gitu kan. Banyak petunjuk yang harus diperhatiin jeli. Dan juga gokil sih masukin kayak elemen-elemen bercandanya, parodinya, kayak si mobilnya itu si Guinevere itu yang diibaratkan sebagai Pegasus. Ada satu adegan yang menurut gue pasti bikin ngakak banget ketika ada adegan itu, dipas-pasin banget. Dan juga ada salah satu adegan yang juga menarik sih, yang lucu tuh. Ada satu naga terbang itu, naga yang penjaganya batu mirah dilemanya itu, dia menjadi dan yang terbentuk dari reruntuhan bangunan, dan itu bisa dipas-pasin kayak gitu. Itu gokil sih. Gue kayak dia memang mungkin filmnya Indian menjadi kita menjadi emosional, tapi ternyata juga bisa gokil gitu loh, nggak sekedar itu hard itu jadi melo aja. Jadi komposisinya sangat terjaga. Humornya berimbang, dan humornya juga bisa tahu kapan harus ngelucu, saat kapan, bahkan humornya misalkan dari misalkan lagi di gua gelap-gelap, tahu bunyi camilan kriuk gitu kan, dan ternyata camilan itu bermanfaat ya untuk petualangan mereka berikut. Jadi dari momen-momen sederhana itu bisa kepake ke plot inti cerita gitu. Jadi benernya kalau misalnya secara keseluruhan ya, bagi yang sering nonton film Pixar mungkin udah kebaca formula arahnya mau kemana nih gitu, ini mau ngomongin apa nih, tapi ternyata ke arah sana itu kemasannya tuh benar-benar menarik menurut gue. Masih diberi kejutan-kejutan yang menyenangkan. Ada aja yang menarik, ngikutin sepanjang film itu. Oke, dari skala 5 lo kasih berapa? 4,5 bulat gitu. Tapi sebenarnya hampir nggak ada minusnya sih, bisa dikasih 5, tapi 4,5 lah. Karena menurut lo kesempurnaan hanya milik Allah ya. Gue kasih 4 aja cukup. Karena menurut gue ya emang tidak ada sesuatu yang baru, tapi semuanya berhasil. Itu lebih dari cukup untuk membuat film ini menjadi menarik gitu. Iya. Dan satu lagi memang si kakak adiknya mengisinya, misalkan si Barley-nya lebih tahu ke konsep ya, sementara si Ian lebih jago di praktek. Jadi pengetahuan knowledge-nya si Barley itu bisa diinfokan ke Ian untuk bisa langsung untuk misi-misi mereka mencari ayahnya. Dan satu lagi juga ini mendewasakan dalam arti mereka tahu udah meninggal sosok ayah, tapi di sisi lain mereka ada sosok lain nih yang jadi calon ayah mereka ya. Jadi itu bisa realistis bahwa kehidupan tuh harus terus move on. Begitupun dengan ibu mereka. Nah, mereka berdua si kakak beradik ini yang belum move on, yang bisa mendapat closure setelah melakukan road trip itu. Gitu. Ya udah kalau gitu, gue Vincent Jose dan gue Piku. Kalau misalnya mau nonton Onward di bioskop, segerakan aja. 3D-nya juga oke menurut gue. Siap-siap bawa tisu. Dan jangan lupa kalau misalnya ada yang mau ditambahkan, ada yang mau disanggah atau mau ditanyakan, langsung aja di kolom komentar seperti biasa. Dan jangan lupa subscribe. Itu sampai jumpa di diskusi berikutnya.